Halo semuanya, kembali lagi di Potsgoro, podcastnya SMA Potsgoro. Oke, perkenalkan ya sebelumnya di sini saya Ahmad Faizal Abidin sebagai host dari podcast kali ini. Dan perkenalkan nama saya Andres Salman Ramdan yang udah biasa nongkrong di sini. Ya, udah biasa banget ya, veteran yang baru di sini ya. Nah, kita sekarang kedatangan tamu-tamu atau bintang tamu yang baru nongol nih, baru duduk di sini pertama kali kelas 10. Nah, boleh dong dari kalian bertiga kenalan masing-masing, asal kelas, nama, sama dari mana SMP-nya. Nah, boleh dari kamu deh, paling ujung. Halo, perkenalkan namaku Anargia Rafa Buminatara dari kelas 10-2. Aku berasal dari SMP Model Adat Insan Cendekia di Bekasi. Banget banget ya, dari Bekasi. Oke, next kamu. Halo, nama saya Afifah Putri Rikita, bisa dipanggil Afifah. Saya dari kelas 10-2. Saya berasal dari SMP Negeri 19 Bogor. Oke, 19. Nah, next terakhir nih. Halo semua, perkenalkan nama saya Kanabil Iskandar dari kelas 18. Saya berasal dari SMP ITA Elmanggut Bogor. Oke, ini udah perkenalannya nih. Nah, kalian tuh 3 orang dari latar belakang yang beda-beda nih. SMP swasta, negeri, sama SMP IT. Nah, aku rada pengen tahu nih bedanya SMP IT sama MTS itu apa sih? Sama-sama tentang agama kan, tapi ada perbedaannya nggak gitu? Jadi kalau misalnya IT sama MTS nih, kalau yang MTS tuh lebih ajarannya lebih ke dalam, Kak. Kalau IT sekolah biasa, cuman lebih mendalami Al-Quran. Oke. Nggak sedalam MTS gitu? Iya, sedalamnya MTS. Okay. Kalau MTS tuh sampai kitab gitu. Kalau IT cuman Quran doang. Iya. Nah, yang dari SMP negeri ini, gimana sih kamu bisa masuk SMP negeri dan kenapa lebih milih SMP negeri gitu? Aku masuk SMP negeri kan karena lewat jalur zonasi ya. Jadi kalau ngapain dan ngelakuin apa ajanya itu sama aja sih kayak swasta, negeri sama IT. Karena kan kayak belajar, melakukan ekstrakurikuler dan kegiatan organisasi lainnya. Gak ada yang membedakan gitu. Cuman kenapa aku lebih memilih negeri? Yang pasti karena ingin meringankan kerja orang tua ya, karena kan kalau misalnya negeri dan swasta itu jelas banget perbedaannya. Kalau negeri mungkin kita memberi uangnya mungkin untuk kebutuhan kelas aja gitu. Oh gitu ya. Jadi ada lebih uangnya gitu lah ya. Iya. Oke, dari pertama ini tadi dari negeri, sekarang kita pindah ke swasta dulu nih. Nah, kenapa kamu dulu masuknya SMP swasta gitu? Karena aku masuk SMP swasta itu milih kenyamanan ruangan gitu. Jadi kan kayak negeri swasta ada AC-nya gitu. Terus kayak untuk fasilitas banyak. Iya. Ya jelas ya, karena lebih ada budgetnya gitu. Ya, ada budget yang tetap keluar. Nah, dari yang SMP IT nih, kenapa lebih milih SMP IT padahal ada negeri gitu, ada swasta gitu? Jadi waktu itu kakak pengalaman di sekolah itu juga. Nah, sebenarnya dulu waktu itu pengen masuk negeri, Kak. Cuman ya karena ini akhirnya ke SMP Telmamur karena kakak dulu di situ. Oh gitu ya. Berarti ngikut kakak ya. Ngikut kakak. Oke, kalian bertiga nih tahu Potsgoro tuh awalnya dari mana sih? Coba dari ini dulu deh, dari Arkan deh. Kalau saya waktu itu punya teman SD. Nah, teman SD sekarang di sini juga. Oh gitu, dari teman kenalin teman ya. Iya, temen. Terima kasih teman SD-nya. Oke, sekarang lanjut ke kamu. Tetangga komplek aku tuh anak sini juga, jadi mama kehasut. Dihasut tetangga. Memang tetangga itu emang oke ya. Iya, tetangga. Kamu nih dapat dari mana nih? Kalau Dari Bekasi lagi. Kalau aku nge-searching gitu SMP di Bogor terdekat dari rumah. Terus disaranin lah Potsgoro. Jadi aku di situ. Iya. Nah, kalian udah SMA nih, udah hampir sebulan nih di sini nih. Apa sih yang kalian rasain gitu? Pasti beda dong dari SMP dulu gitu. Boleh dari kamu deh. Kalau di Potsgoro, kalau di SMA tuh kayak waktunya lebih lama gitu pulangnya, jadi lebih capek gitu. Sama pelajarannya lebih berat aja. Oke, boleh kamu. Sama sih, aku sama kayak dia, benar kata dia. Terus Kalau saya di SMP waktu itu kayak ada zikir-zikir, kayak baca-baca Quran, bukannya lebih mendalami. Kalau sekarang ya beda lah gitu. Ya,
Jadi lebih porsinya agak beda Iya, ya. porsinya agak beda. Oke, untuk kalian nih waktu SMP dengan sekarang itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih dari waktu kalian pengalaman di SMP dan juga di SMA ini? Coba. Selain baju deh yang paling signifikan, Ya, selain yang beda baju. lah. Baju pasti beda dong. Pasti beda. Iya. Dan Jadi dari ciri khas. Arkan deh coba. Kalau dulu SMP satu kelasnya cowok semua kak. Oh itu cowok semua. Waduh, Oh, iya. cowok semua. Soalnya IT kan dipisah. Nah, iya. Iya, Lagi paham, dilihat, paham. wah ini belum bukan mahramnya jadi belum. Oh, semangat oh. baru tahu. Itu pas masuk SMA, wah kaget kok kelas sama cewek gitu kan. Terakhir kelas sama cewek SD. Oh, udah 3 tahun gak lihat cewek dan kelas. Pas lihat lagi shock gitu. Kultur shock ya. Iya. Dari kamu deh, gimana nih? Kalau aku fasilitasnya antara negeri sama swasta pasti jauhnya beda banget ya kan. Kalau swasta mungkin lebih lengkap, kalau negeri kan banyak yang belum terlengkapi lah gitu. Nah, dari kamu deh terakhir nih. Jadi apa pertanyaannya? Oke, perbedaan signifikan antara dulu di SMP dan di SMA. Kalau di SMP tuh dulu kan kayak kalau bawa HP tuh langsung ketahuan, langsung disita. Nah, kalau di kos gue tuh bebas boleh bawa HP, Iya. asal jam pelajaran gak boleh dimainin. Iya, Ya. sama jangan terlambat. Kalau terlambat HP juga tetap disita. Ya, betul. Ya. Pengalaman ya? Pengalaman. Ya, gitulah. Oke, untuk pelajaran nih ya, kita masuk mulai ke pelajaran nih. Sampai sekarang tuh yang dulu misalnya pelajaran kalian tuh ada di SMP, nah sekarang ada lagi nih di SMA. Nah, ada perbedaan nggak sih yang kalian rasain misalnya dari tingkat kesusahannya gitu, jadi lebih susah atau jadi Atau gampang aja lah, easy gitu. cetek gitu. Cetek lah. Mulai dari kamu deh. Kalau untuk pelajaran sih lebih meningkat gitu, lebih susah gitu, sulit. Oh iya iya. Ya gitu aja sih. Oke, coba kalau kamu. IPA itu kan kalau di SMA kan IPA gitu ya, Iya, tapi iya. kalau di SMA jadi biologi ini itu Oh, gitu. diurai gitu lah ya. Iya, Gitu. IPS-nya juga gitu kan. Lebih kompleks. Kompleks. Nah, akan nih. Kalau saya menurut saya sama-sama aja sih kak. Cuma Sama-sama kayak aja. tadi yang jawaban ini benar. Oh, Bisa-bisa iya. gitu. Oh bisa-bisa gitu. Jadi materi itu lebih banyak. Banyak, lebih banyak doang. Nah, di SMA ini nih, kalian tadi udah ngomongin soal pelajaran. Ada nggak sih pelajaran yang kalian suka gitu? Pasti ada dong, kayak aku suka biologi bang. Iya. Nah, gitu. Biologi bang. Nah, pasti ada dong. Nah, akan nih. Karena saya backgroundnya SMP IT lebih PAI sih. Kak. Waduh, Nah, grup iya. kayaknya siapa nih? Agak Kalau banget tahu? ya. Kalau mau tahu Pak Endang. Waduh, enak ramah. emang santuy. Iya. Memang ini bagus loh. Iya, chill banget. Ya, kamu apa nih pelajaran yang kamu suka nih? Aku suka ekonomi sih, karena lebih asik aja ngebahas tentang ekonomi keuangan gitu. Perduitan Iya. negara. Cewek ya, Tuhan memang menggiurkan sih. Betul. Betul. Coba kalau kamu. Kalau aku sih paling suka pelajaran fisika, soalnya kayak hitung-hitungan gitu, kayak seru banget deh. Wah, gitu. Iya. Hitungan. Wah, Gila. kalau kita bisa pusing ya. Nah, selain itu kan kalian pakai kurikulum yang berbeda banget nih sama kita nih ya. Kita K13, kalau kalian ini kurikulum merdeka nih. Apa sih yang kalian rasain gitu? Kalau di sosial media kan kalau nggak presentasi, full presentasi ya? Iya, Ya, full katanya presentasi. full presentasi, full kerja kelompok. Nah, bener nggak sih kalau dari sudut pandang kalian gitu? Nah, dari kamu dulu deh. Bang, apa yang kalian rasain dari apa namanya kurikulum merdeka? Oh, jadi di kurikulum mereka itu lebih banyak kerja kelompok, jadi kayak pekerjaan lebih teringankan karena dibantu oleh teman satunya gitu. Oh, iya. Itu kalau kerja semua sih sebenarnya. Ya, Ya, kalau ada yang suka. ada ya numpang nama aja Ya, gitu. ya. Nah, dari kamu nih gimana nih? Mengembangkan rasa sosialisasi sih, jadi si kurikulum merdeka ini lebih mengembangkan rasa bersosialisasi kita, karena kan sebelumnya kita daring itu selama 2 tahun pasti rasa bersosialisasi kita itu kurang. Oh ya, makanya lebih ditingkatkan lagi Iya, ya benar. biar Oh, itu juga ya sosialisasinya itu kemampuannya nggak Iya, hilang benar. gitu, tidak nolep. Extrovert ya? Extrovert. Iya, extrovert. Akan gimana nih? Kalau masalah kurikulum merdeka bener sih yang kata itu Iya. enak lebih bekerja sama sama teman-teman. Oke. Tapi bebannya ringan gitu ya. Oh, iya. Tapi benar full presentasi kan? Benar. Ya. Presentasi bukan orang luar. Bisa dibilang gitu sih. Benar ya. Oke, untuk sekarang kita masuk ke lingkungan ya, lingkungan sekolah nih. Nah, di lingkungan sekolah ini misalnya kalau menurut kalian sih gedungnya, fasilitas atau mungkin teman-teman ya, mungkin
menurut kalian lebih baik di SMP dulu atau di SMA yang sekarang? Tuh, pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Nah, dari Arkan deh. Perbedaannya sih yang fasilitas di sekolah mungkin aula tak itu lebih bener-bener solid banget ya. Wah. Bisa dipakai Jumat gitu kayak olahraga gitu. Musik ya. Namanya juga Allah solidaritas ya. Itu the best banget pokoknya. The best banget. Dari kamu deh. Kalau untuk yang lingkungan ya, lingkungan sama fasilitas itu pastinya lebih baik di SMA ya kan. Tapi kalau untuk teman ya aku lebih baik dua-duanya juga sih. Oh, Mereka gitu. sama-sama bikin aku nyaman. Bagus. Kalau untuk fasilitas kayak sama aja gitu levelnya antara SMP aku sama sekolah ini. Tapi kalau untuk pertemanan lebih seru di sini. Oh gitu. Ya, soalnya kayak lebih dekat gitu. Oh, Iya. gitu ya. Soalnya di SMP dulu alien. Iya, Planet bener. asli soalnya. Beda planet ini. Betul. Itu dia masakan masanya di bumi itu seperti itu. Bisa aja sih kan panas banget. Panas tuh Ya. Nah, kalau boleh tahu kalian dulu daring berapa lama sih dan apa yang kalian rasain gitu, jadi nolep kah atau jadi wibu kah? Biasanya jadi wibu ya. Nah, coba kamu dari kamu nih. Dulu tuh daring sekitar 2 tahunan nggak sih? Iya 2 tahun lebih. Ya, itu kayak langsung nolep gitu di rumah kayak bosen, gabut, nggak tahu mau ngapain. Ada aja stres dikit gitu ya. Iya, betul. Jadi wibu enggak? Jadi wibu. Jadi Hah? Enggak dong. Oh, enggak. Aman ya? Aman, ya. aman. Nah, kamu deh. kalau aku Kamu jawab aja. jadi kalau menurut aku sendiri si daring ini tuh membuat aku kekurangan penjelasan materi. Karena kalau semisal dijelasin lewat Google Meeting juga ya, itu kan pasti sinyalnya lemot-lemot dan itu bikin kayak kita gamut banget. Jadi males dengerin deh. Masih belum didengerin ya sambil tiduran aja. Sambil tiduran Iya. biasanya. Ada yang malah sambil tidur, bener-bener tidur. Atasnya seragam, bawahnya celana pendek. Ya, Iya, sih gitu lah. Nah, dari Akan gimana nih? Kalau menurut saya sih masa daring tuh masa daring ini ya lebih banyak di rumah kan ya. Akan tuh butuh pelajaran yang benar-benar diterangkan sama guru langsung gitu. Oh, iya. Jadi kalau daring gimana gitu, Ya, nggak masuk pusing otak. gitu ya. Iya, kurang jelas. Soalnya Extrovert tuh banget gitu. Iya. Extrovert banget. Oke, sekarang waktu pertama masuk sekolah lagi nih setelah sekian lama COVID gitu ya kan. Nah, masuknya tuh kan langsung ke SMA gitu ya. Kira-kira tuh apa sih yang kalian rasain gitu waktu baru masuk tiba-tiba udah SMA aja nih gitu. Benar-benar. Coba kalau dari kamu. Kalau aku kayak baru masuk SMA langsung kaget gitu. Apalagi ketemu teman-teman baru, nggak ada yang kenal karena dari Bekasi. Oh iya, Oh, iya. jauh ya bedanya. Benar. Coba kalau kamu. Capek sih yang pasti karena kan dulu kita biasanya tidur-tiduran, tapi tiba-tiba langsung melakukan kegiatan full yang benar-benar dari pagi sampai sore nih. Ya udah kita banyak yang sakit kan. Oh iya iya. Shock sih, bener Iya, shock. gitu. Tuh, coba Akan kalau Akan. Kalau bagi saya sih kayak orang bingung masuk masuk SMA kayak wah ini suasana kok beda banget Iya, gitu. iya, Iya. iya, benar-benar. Tadi kan sebelumnya SMP-nya IT. Iya. Jadi agak beda lah ya. Iya. Sok. Yang biasanya gini ya. Sekarang sama cewek bisa ini. Aduh. Itulah ya. Aduh, Astagfirullahaladzim. Gimana ya? seperti itulah. Nah, dari kalian nih satu kata buat Coach Doro, kamu. Keren. Excellent. Luar biasa. Nah, aku dengar Arkan punya kata-kata motivasi nih buat nutup podcast kita pada hari ini nih. Nah, apa sih? Yang akan ajarin tuh waktu itu pas kita kuning jadi manusia itu harus membuka seperti diajarin Nabi Muhammad. Jadi jangan istilahnya apa ya, apa tuh sikapnya jangan gampang marah walaupun kesabaran kita kan ada batasnya gitu, tapi harus bisa menahan. Wah, kita harus banyak-banyak sabar. Kalau kata Akan sih humble ya. Jadi humble. orang tuh harus humble. Jangan moody. Nah, Jangan gampang kepancing emosi gitu. Ya semua pun humble dan jangan mudian. Gitu ya. benar ya. Buat cewek-cewek ya. Buat cewek-cewek tuh. Kemudian Akan inget tuh. Oke. Ya. Nah, karena waktu kita terbatas ya. Iya. Banyak. Nah, jadi kita closing lah nih. Kita sudah ada di closing nih. Oke, jangan lupa. Oke, kalian jangan lupa buat follow Instagram dan TikToknya broadcast _goro_ karena di sana banyak konten-konten yang menarik yang bikin hari kalian yang awalnya gabut jadi nggak gabut lagi. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga buat YouTube-nya SMA Pas Goro. Pantengin terus channel kita karena kita bakal
ngedatengin orang-orang yang lebih menarik lagi ke depannya. Ya. Oke, kita bakal sampai sini ya. Ya, Kita nggak bakal kerasa ya. nggak kerasa dan sudah lama banget nih. Waktu cepet amat gitu ya. Ya. Ya kita asik ngobrol di sini. Iya. Ya. Jadi ketagihan gitu kan. Ya. Terlalu asik. Terlalu asik. Oke. Semuanya yang ada di rumah, see you. Bye bye. See you. Bye bye.